Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, berkat rahmat dari Allah, inayahnya juga, semoga kita pada saat ini berada dalam sehat walafiat. Tidak kurang suatu apa, termasuk semangat belajar, semangat hidup. Jangan sampai kita ada istilah stay at home berubah menjadi santai at home. Tetap stay at home boleh, tapi move terus, bergerak terus, belajar terus, ya. Anak-anak masih muda, menjadi harapan kami semua. Harus gerak, harus siap, harus semangat. Sekarang ini kita akan membahas tentang riba. Apa itu riba? Berdasarkan tinjauan bahasa, riba itu berarti berlebih atau bertambah. Menurut istilah syara, riba adalah ketentuan mengembalikan berlebih atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu. Jadi kalau dari bahasa, lebih, pokoknya asal lebih itu namanya riba. Atau tambah itu menurut bahasa. Kalau menurut cara tuh berlebihnya itu dalam apa? Nah, berlebihnya itu dalam mengembalikan uang atau yang dipinjam atau barang yang dipinjam. Ditentukan waktunya tertentu. Pas mengembalikan itu harus ada lebih. Nah, itu. Jadi berarti ini sebelum diadakan transaksi jual beli, bisa jual beli, bisa pinjam meminjam juga. Sebelumnya tuh sudah ditentukan nanti kalau mengembalikan harus berlebih. Gitu. Dalam jangka sekian bulan misalnya. Nanti mengembalikan harus berlebih. Nah, itulah yang disebut riba, ya. Nah, dalam hal ini para ulama semuanya sudah sepakat bahwa riba itu haram hukumnya. Untuk lebih meyakinkan kita bahwa Allah itu betul-betul menyayangi kita sampai perbuatan muamalat yang akan merugikan hambanya itu diharamkan. Nah, ini antara lain dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 30. Boleh anak-anak mau buka Al-Qur'annya? Kita baca yuk, sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ulangi. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Karena keadaan riba itu suka berlipat ganda. Nah, di sini diartikannya begitu, ya. Karena kalau kita lihat di lafaz ini antara ar-riba dengan ad-afa mudha'afa itu tidak sama. Jadi bukan sifat, ya, tapi ini halnya. Ar-riba itu ma'rifah, ad-afa mudha'afa itu nakiroh. Ini kedudukannya sebagai hal. Berarti riba itu keadaannya, halnya itu ad-afa mudha'afa, suka berlipat ganda. Gitu. Diulangi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba, karena riba itu suka berlipat ganda. Dan takwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Yang kedua ada dalam Quran surat Al-Baqarah, masih sama tadi Ali Imran, ya, sekarang masih Al-Quran firman Allah surat Al-Baqarah 275. Ini yang bersangkut paut dengan haramnya riba sedikit, ya.
Sedangkan sebelumnya masih ada lafadznya, sesudahnya juga masih ada. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan ayat selengkapnya adalah ini. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma sal wa amruhu ilallah. Faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya orang-orang yang memakan riba itu tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berpendapat, karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Itu kata-kata mereka ya, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal menurut Allah, Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini pendapat mereka dengan Allah tidak sama. Maka barang siapa mendapat peringatan dari Robnya, lalu ia berhenti mengerjakan riba, maka baginya atau maka menjadi miliknya apa yang telah diperolehnya dahulu. Adapun urusannya itu terserah kepada Allah. Maka barang siapa yang mengulanginya, jadi sesudah diberi peringatan, sudah berhenti mengulanginya, berbuat riba lagi, maka mereka itu menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Nah, kadang orang itu sudah tersadar, sudah berhenti, tapi ragu-ragu. Maka bagi mereka yang sudah demikian, sudah sadar ingin meninggalkan usaha riba, supaya mereka tetap kependiriannya, maka Allah menguatkan dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina, ini ketinggalan alif lam, ya ayyuhallazina amanu, ini harusnya allazina, maaf ya, allazina. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu surat Al-Baqarah 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum terambil jika kalian orang beriman. Tapi jika tidak mau berhenti, Allah mengancam. Apa ancaman Allah? Itu ada dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 279 yang bunyinya, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka jika kalian tidak mau melaksanakannya, maksudnya tidak mau melaksanakan berhenti dari riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi diajak tanding ya oleh Allah. Kalau tidak mau berhenti berusaha dengan cara riba, ditantang oleh Allah. Silakan umumkan perang dengan Allah. Nah, begitu beratnya akibatnya, kemudian penderitaan bagi sebelah pihak, dan lain-lainnya, maka ada beberapa pihak yang dikutuk, ya, dilaknat oleh Allah karena riba. Yaitu yang diterangkan dalam sebuah hadis, itu hadisnya, an abdillahi qala la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba
wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutuk, Rasulullah melaknat akila riba, pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang menjadi wakilnya, yang membantunya, yang mengambilkannya, yang menyerahkannya, yang akan dijadikan riba itu. Wa katibahu, dan penulisnya, yang menulisnya, menulis transaksi riba, dikutuk juga, dilaknat juga. Dan wa syahidaihi, dan kedua saksinya. Jadi ada berapa ya? Pertama, akila riba, yang memakan riba. Yang memakan riba itu yang meminjamkannya, dia memakan keuntungannya. Yang meminjamnya, dia juga memakan dari yang riba itu. Wa mukilahu, yang membantunya, yang mewakilinya, 2 tuh. Wa katibahu, penulisnya, 3. Wa syahidaihi, 2 saksi, 5. Jadi ada 5 pihak yang dilaknat. Ya, yang dilaknat. Begitu hebat ya, bukan hanya yang bersangkutan, tapi siapa yang membantu itu dilaknat karena riba. Nah sekarang macam-macam riba. Ternyata riba itu bukan hanya satu ya, ada 2 ya riba itu. 1 riba nasiah, ini bacanya bukan nasiah ya, nasiah. Riba nasiah ialah adanya tambahan pembayaran karena waktu pembayaran utangnya diundur. Misalnya janjinya pinjam uang mau dikembalikan 1 bulan, ternyata lebih. Nah, kelebihannya itu tambah utangnya, ditambah lagi. Nah, itu namanya riba nasiah. Beli motor dicicil 1 bulan sekian, telat 2 hari, tambah tuh, itu riba nasiah. Contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, riba fadli. Riba fadli itu terjadinya dalam jual beli atau tukar menukar barang yang takarannya tidak sama. Tukar menukar barang tapi takarannya tidak sama. Kualitasnya tidak sama. Contohnya, nah sebelum contoh ya ini supaya kita yakin bahwa itu dilarang, ini kita perhatikan sabda Rasulullah SAW terdapat dalam Bulughul Maram nomor 2852 ya. Silakan anak-anak buka Bulughul Maram nomor hadisnya 852. Nanti ditulis ya, karena di LKS tidak ada, silakan ditulis di buku. Ini bunyinya, ini sabda Rasulullah, la tabi'uz zahaba biz-zahabi illa bimislin. La tabi'u, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama. 1 gram dengan 1 gram, 2 gram dengan 2 gram. Yang satu cincin, yang satu anting, harus sama gramnya. Bimislin. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Dan janganlah kalian tambah sebagiannya terhadap yang lainnya. Tuh, ini riba fadli ya, sabda Rasulullah. Ribatnya kuat, yaitu muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Contohnya, seorang ingin menukar cincin yang dimilikinya dengan cincin yang lain yang modelnya ia sukai, lalu ditukar. Tapi ukuran beratnya tidak sama. Itulah namanya riba fadli. Seharusnya ukuran beratnya itu sama. Gitu. Nah, hal ini maksudnya riba fadli itu bisa juga terjadi dalam pertukaran mata uang. Misalnya,
Kurs rupiah dengan rial itu 3.955 atau 3.900,55 berbanding 1. Ini berarti 3.900,55 rupiah itu sama dengan 1 rial. Nah, tapi ketika seseorang akan ibadah umroh, ia menukarkan rupiah dengan rial, ia dikenakan bukan 3.900,55 bukan, tapi dengan 4.100 rupiah untuk 1 rial. Berarti tidak sama dengan ukuran yang sebetulnya. Nah, itu termasuk riba fadli. Hati-hati ya. Nah, kenapa Allah dan Rasulnya begitu kuat, begitu kerasnya melarang riba itu? Ternyata banyak dampak buruk dari riba itu. Ini, satu, terjadi permusuhan, baik langsung maupun tidak. Ada permusuhan, tapi ada yang kelihatan, ada yang ditahan di dalam hati, itu tidak jelas. Tapi ada yang nampak. Tidak ada semangat kerjasama. Tidak ada semangat kerjasama, karena yang satu ingin untung, yang satu ya merasa terpaksa, itu berarti tidak ada keikhlasan. Atau saling tolong-menolong, tidak ada semangat kerjasama, tidak ada keinginan saling tolong-menolong. Yang kedua, tuh, di satu pihak terbina mental pemboros. Kenapa? Karena merasa banyak uang yang mudah. Dari mana datangnya? Dari bunga riba tadi. Kan enak tuh. Ingin apa-apa beli, boros. Selain dari itu, ia juga sebetulnya menjadi penalu. Menjadi penalu ya, yang menghisap keringat orang lain. Kemudian yang ketiga, riba juga merupakan salah satu bentuk penjajahan. Yang kaya, yang banyak uang menjajah yang tidak punya. Dia mengenakan bunga sekeingin dia. Karena tidak berdaya, maka yang kecil nurut saja. Karena butuh. Nah, kekejamannya itu luar biasa. Peminjam, akhirnya ya, peminjam semakin miskin dan sengsara. Ya. Yang meribakan, ya dia tertawa-tawa. Jadi tertawa di atas kesengsaraan orang lain. Sekarang mari kita lihat, Allah mengatur sesuatu itu pasti ada hikmatnya, ada manfaatnya. Misalnya nih Allah dan Rasulnya mengharamkan riba. Ini manfaatnya pasti banyak. Satu, bagi rentenir, pemilik uang. Ia akan selamat dari sifat serakah. Kalau dia tidak melaksanakan riba karena haram, maka dia akan selamat dari sifat serakah terhadap harta hasil keringat orang lain. Yang kedua, dia juga terhindar dari sifat malas karena akan semangat mencari rezeki yang halal. Bukan hanya mengharapkan bunga dari yang diputarnya. Kemudian yang ketiga, dia juga tidak akan berbuat aniaya, memeras orang miskin dan kaum lemah. Keempat, karena itu dilaksanakan semua yang di atasnya, yang ABC, maka dia akan selamat dari siksa neraka Allah SWT dan juga terhindar dari kebencian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, manfaat bagi peminjam, yaitu manfaat bagi orang yang lemah. A, selamat dari pemerasan dan aniaya dari para rentenir. Kedua atau B, terhindar dari siksa neraka Allah dan kebencian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan dikutuk, terhindar, tidak akan dikutuk kalau dia tidak meribakan. Yang C, dia akan mencari rezeki dengan tenang, hasilnya pun halal dan berkah.
Yang ketiga, bagi kedua belah pihak. Jadi ada manfaat bagi rentenir kalau berhenti, ada yang manfaat bagi yang meminjam kalau tidak riba. Yang ketiga, bagi kedua belah pihak, baik bagi rentenir dan peminjam. Apa keuntungannya atau manfaatnya ini? Akan terjadi hubungan yang harmonis hingga timbul rasa kasih sayang, timbul rasa kasih mengasihi. Oleh karena itu, kita harus berusaha menghindari riba. Bagaimana caranya untuk bisa menghindari riba? Satu, biasakan hidup sederhana sesuai dengan kemampuan agar terhindar dari sifat senang meminjam atau senang utang. Yang kedua, bekerja giat untuk memenuhi kebutuhan walaupun dengan bersusah payah dan keras. Yang ketiga, apabila terpaksa mencari utang, jauhilah rentenir. Cari yang tidak ada ribanya. Keempat, jauhi berhubungan pinjam-meminjam atau bentuk kerjasama dengan rentenir. Sehingga terselamatkan dari siksa neraka Allah, terhindar dari laknat Rasulullah, dan terhindar dari dikucilkan oleh sesama manusia. Itulah anak-anakku semua yang bisa kita obrolkan saat ini. Mudah-mudahan ini ya jadi perhatian kita. Nanti anak-anak sebentar lagi dewasa, sekarang juga ada dewasa. Sebentar lagi anak-anak akan bisa berdikari. Hati-hati ya, jangan sampai terperosok ke lubang riba. Ya. Saja selamat belajar, terus semangat, giat, tetap at home, jangan bukan stay at home tapi hindari pas santai at home. Stay at home boleh, tapi harus terus move, terus bergerak, jangan santai at home ya. Tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.